Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita membuat kelas menggunakan Google Classroom. Jadi kita membuat kelas virtual, di mana nanti Google Classroom ini kita akan fungsikan sebagai kelas virtualnya. Oke, yang pertama pastikan kita sudah memiliki akun Google ya. Jadi kita login menggunakan email kita. Terus kita ketik atau kita cari di Google Apps ya. Di sini ada namanya Google Classroom ya. Kalian langsung klik seperti ini langsung. Oke, kita tunggu sampai muncul kotak informasi bahwa kita akan menggunakan Google Classroom, menggunakan akun yang mana. Oke, saat ini saya akan menggunakan akun universitas ya. Lalu saya klik continue. Oke, yang pertama ini adalah halaman kosong. Jadi halaman yang dimana kita belum memiliki kelas satupun, baik kita membuat kelas ataupun join kelas ya. Nah, kita sekarang akan bertindak sebagai guru, di mana kita akan membuat kelas virtualnya. Sekarang kita klik tombol tambah, lalu kita pilih create class. Oke, di sini ada pernyataan persetujuan penggunaan Google Classroom. Kita langsung klik atau kita centang, lalu klik continue. Nah, di bagian nama itu kalian bebas menggunakan nama apapun ya, nama kelasnya. Tapi karena kita mencontohkan untuk mata kuliah media pembelajaran, saya ingin nama kelasnya dibuat menggunakan nama mahasiswanya. Kita buat contoh Nugroho. Kelasnya PAUD semester 2 misalnya ya. Nah, untuk bagian section ini kita bisa masukkan sebuah mata pelajaran ya. Nah, mata pelajarannya misalnya saya ingin tentang IPA. Subjeknya itu bisa berupa siapa sih siswanya, berarti anak PAUD ya. PAUD kelas misalnya A. Oke. Untuk roomnya itu bebas diisi di misalnya di lab school seperti ini ya. Nah, kalau sudah dibuat detailnya, maka tinggal klik tombol create. Ya, tunggu sampai proses pembuatan kelas selesai. Nah, jika selesai membuat kelas, dia akan diarahkan langsung ke dalam classroomnya ya. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita harus mengenal dulu area-area kerjanya. Jadi di bagian atas ini ada nama kelasnya, kemudian di tombol menu ini ada kelas apa saja yang kita ajar. Kalau kita sebagai siswa, di sini juga nanti akan muncul kita sebagai studentnya. Oke, kemudian di bagian atas di sini ada menu, ada stream. Stream itu seperti kita halaman depan Facebook ya. Kemudian ada classwork atau tugas kelas ya. Nah, tugas kelas ini nanti akan kita fokus pembelajaran di sini. Kemudian di bagian people berarti ada guru maupun siswa yang akan ditugasi atau melakukan pembelajaran secara online. Kemudian di sini sebagai di bagian menu marks, di sini akan difungsikan sebagai kontrol penilaian. Jadi student ini, siswanya ini akan mendapatkan nilai berapa. Nah, ini di sini kontrolnya. Kita kembali ke stream ya. Di halaman beranda ini, di sini kita bisa melihat nama kelasnya ya. Kemudian kita bisa mengcustom juga covernya, mau diubah warnanya, mau diganti gambar, yaitu di bagian custom. Nah, dilanjut di sebelah kiri sini ada class code, di mana class code ini akan difungsikan sebagai jalur masuk siswa ke dalam kelas yang Bapak Ibu buat. Oke, jadi ini tinggal di share ke siswanya atau kita copy invitation, kemudian kita buka WhatsApp, kita pastekan di share ke siswa. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan tugas nanti yang di share juga ini ya, linknya. Copy class invite link, kemudian dikirim ke tugas. Oke, kita lanjut di bagian classwork. Nah, bagaimana sih membuat materinya agar bisa masuk ke Google Classroom? Bagaimana sih membuat tugas dan kuis? Nah, pertama kita harus buat topiknya dulu.
Jadi kita klik tombol create, kita buat topik. Nah, biasanya kalau untuk perkuliahan kan ada 16 pertemuan. Jadi kita bisa membuat 16 topik pertemuan ataupun 16 topik pembelajaran. Ini saya contohnya membuat 2 topik ya. Pertama topik tentang IPA, misalnya IPA. Oke, kemudian saya buat topik kedua yaitu pembelajaran IPA misalnya ya. Ini kita contoh saja. Nah, topik yang pertama kan kita buat IPA. Nah, di sini ada keterangan drag and drop classwork. Jadi untuk memudahkan kita mengatur sistem dan setting, kita tinggal mendrag and drop. Caranya kita klik, tahan, tarik, pindahkan ke atas. Nah, jadi IPA-nya ada di atas, pembelajaran IPA-nya ada di bawah. Oke, kita mau menambahkan kita mau menambahkan materi di bawah IPA. Nah, kita create, kita buat material. Nah, material ini nanti bisa difungsikan untuk mengupload materi-materi. Oke, contohnya saya mau membuat pengenalan IPA. Nah, bagian deskripsi, jika berbentuk teks materinya kita bisa langsung ketik di sini ya. Di sini diketik materinya. Atau misalnya kita sebelumnya sudah membuat file PDF ya atau Word, kita klik tombol upload. Jadi ini saya mau mencoba mengupload materi yang ada di laptop atau komputer ke dalam Google Classroom. Nah, saya pilih tombol upload, saya pilih browse, kemudian tinggal dicari. Misalnya materinya ini nih ya. Lalu klik open. Tunggu sampai uploadnya selesai. Nah, kalau sudah muncul link Google Drive-nya, kita tinggal setting topiknya. Nah, karena ini topiknya tentang IPA, saya pilih yang IPA ini topiknya. Kemudian di bagian postingan, di sini kalau ini kan tombol posting. Nah, di sini kita juga bisa men-setting kapan postingan ini bisa tampil atau muncul di sisi siswa. Jika kita ingin menjadwalkan, kita pilih schedule, tapi kalau kita mau langsung diposting, kita bisa langsung tekan tombol post. Ya, ini saya coba tekan tombol post. Nah, sekarang sudah ada satu materi tentang pengenalan IPA. Nah, hal ini terus diulang atau disesuaikan jumlahnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, kemudian saya mau membuat hal berikutnya yaitu tentang penugasan. Oke, penugasan pilihnya assignment. Misalnya saya ingin siswanya membuat tugas tentang IPA. Berarti saya pilih judul tugas IPA 001. Biasakan ketika membuat tugas itu harus ada instruksinya biar memudahkan siswa dalam memahami mengerjakan tugas. Ini saya pertama buat instruksinya terlebih dahulu. Misalnya tugas dikerjakan secara mandiri. Kemudian file harus berupa PDF. Terus bisa dilanjutkan dengan instruksi lainnya ya. Nah, saya blok, kemudian saya pilih bullet list, jadi biar berurutan. Nah, kalau sudah buat tugas seperti ini, nanti siswa tinggal mengupload, atau kita bisa mengupload tugasnya atau mengupload instruksinya menggunakan file. Jadi kita bisa memasukkan file PDF, Word, atau file yang lainnya. Kita upload ya, misalnya saya mau pilih sebelum mengerjakan tugas silahkan buka instruksinya pada PDF berikut misalnya ya. Coba saya cari dulu mana ya. Nah, misalnya ini, saya klik open. Nah, misalnya saya mau upload tugasnya tuh tentang ini nih. Ini contoh aja nih.
Oke, nah kalau sudah, kita masuk ke bagian settingan nih. Berapa sih poin maksimal untuk tugas ini? Biasanya sih 100 ya, jadi tulis aja langsung 100. Kemudian apakah tugas ini ada batas waktunya? Kalau ada, berarti tinggal pilih tanggal berapa, misalnya minggu depan, berarti tanggal 24 ya. Kemudian jamnya jam berapa? Nah, kalau ada jam silahkan diisi, kalau tidak ada boleh di-X kan ya. Lalu, masukkan topiknya. Topiknya berarti tentang IPA. Kalau sudah, pilih assign biar masuk ke sisi siswanya. Nah, sekarang saya punya materi dan punya satu tugas. Oke, supaya berurutan, biasakan langsung drag and drop ya, biar tidak pusing dalam urutan atau struktur pembelajarannya. Kemudian hal berikutnya itu kita akan mencoba membuat kuis ya di dalam Google Classroom. Nah, kita pilih kuis assignment, di mana kuis ini nanti akan terintegrasi dengan aplikasi Google Form. Oke, kita buat judulnya dulu. Kita kasih judul kuis 01. Biasakan pakai instruksi ya, biar memudahkan siswa dalam memahami cara mengerjakan tugasnya. Misalnya, kerjakan tugas secara mandiri misalnya, atau dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian saya pilih bullet list. Nah, untuk mulai mengerjakan soal kuisnya, kita langsung klik saja blank quiz yang ini. Nah, di bagian blank quiz, kasih judul jangan lupa ya. Kita kasih judul kuis IPA atau kuis pengenalan IPA. Nah, kita tinggal copy paste ya. Ini copy, kemudian paste di sini. Oke. Nah, biasakan setelah membuat judul, kita buat identitasnya. Oke, jadi identitas si pengisi soal. Jadi jangan lupa, biar ketahuan siapa sih yang mengerjakan soal ini. Berarti kita tulis nama. Nah, di bagian sebelah kanannya ini ada pilihan menu bagaimana siswa menjawabnya. Apakah jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, atau checkbox atau drop down. Nah, karena isiannya nama siswa, berarti pilihnya yang short answer. Oke. Kemudian kita pilih lagi satu lagi apa ya? Kelas misalnya. Kelas. Nah, jika kelasnya berbeda, kita bisa pilih multiple choice untuk siswa memilih mana kelas yang sesuai. Misalnya kelas A, kelas B. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita buat section kedua. Nah, ini kita anggap ini section 1, di mana section 1 difungsikan untuk identitas siswa. Nah, untuk section kedua nanti akan difungsikan sebagai pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang kita buat. Nah, untuk menambahkan section, kita pilih add section. Nah, di sini kita untitled sectionnya kita isi kuis. Dilanjutkan dengan membuat pertanyaan. Berarti di sini add question. Oke. Pertanyaan 1, misalnya manakah gambar burung misalnya ya. Nah, di bagian option di bawah sini, ini kalau kita pilih multiple, karena di sini sifatnya kuis ya, saya pilihnya pilihan ganda. Untuk menentukan mana jawaban yang betul, tentukan pastikan yang dipilih yaitu multiple choice. Jika ternyata pertanyaannya bersifat teks, boleh jawabnya short answer atau paragraf. Nah, tapi kalau menggunakan multiple choice, kita nanti harus menentukan jawaban yang betul mana dan berapa poin dari pertanyaan tersebut. Oke, untuk pertanyaan pertama, kita mau kasih jawabannya berupa gambar ya. Nah, jadi di bagian option 1, kita langsung add image ya. Terus kita cari gambar. Kita cari di Google Image saja ya. Gambar burung.
pilih yang ini, insert. Oke. Untuk jawaban kedua, kita pilih add option lagi di sini. Terus kita pilih ikon gambar. Kita cari gambar lain. Misalnya kambing. Dan kita pilih gambar kambing yang cocok mana ya? Ini kali. Oke, tunggu loading image. Nah, kalau sudah muncul gambarnya, kita bisa masuk ke opsi ketiga atau jawaban ketiga. Kita kasih gambar berikutnya ayam. Nah, kita pilih yang ini. Lalu klik insert. Nah, sekarang kita sudah punya satu pertanyaan dengan pilihan jawaban 3 ya, ada 3 pilihan jawaban. Nah, pertama kita tentukan dulu mana jawaban yang betul dengan cara mengklik answer key. Nah, dari ketiga jawaban ini, jawaban yang betul adalah yang ini kan, nomor 1 atau pilihan 1. Jadi ketika siswa menjawab pilihan 1, maka jawabannya akan betul. Maka kalau dia pilih jawaban nomor 2 dan nomor 3, maka jawabannya salah. Nah, jawaban betul ini dihargai berapa poin? Misalnya saya mau buat poinnya 5. Nah, penentuan poin pun harus diperhatikan ya. Berapa jumlah soal yang dibuat. Lalu klik done. Kemudian kita preview ulang. Nah, seperti ini. Jadi pertanyaan 1, manakah gambar burung? Jika dijawabnya jawaban 1, option 1, maka jika benar akan mendapatkan 5 poin. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah sini juga ada pilihan require. Require itu apakah siswa wajib menjawab soal ini? Kalau wajib berarti harus diubah, digeser ke sebelah kanan. Jika siswa tidak diwajibkan menjawab atau boleh menjawab atau boleh tidak, maka harus berada di posisi sebelah kiri. Oke, kita kembali ke atas dulu ya. Nah, ini juga sama. Siswa wajib mengisi nama, karena kalau tidak mengisi nama, dikhawatirkan kita tidak akan mengetahui siapa yang menjawabnya ya. Jadi di sini harus diisi wajib jawab, kemudian bagian kelas juga wajib jawab. Nah, ini contoh dari pembuatan soal. Nah, kalau soal kita mau buat soal berikutnya, kita bisa klik tombol tambah lagi. Kemudian kita buat lagi pertanyaan kedua. Nah, tinggal diulangi tahapan-tahapan sebelumnya, disamakan ya, jangan lupa dimasukkan jawaban yang betulnya yang mana dan berapa poinnya. Nah, kita anggap sudah buat ya, ini sudah buat kuisnya. Kalau sudah, ini pastikan sebenarnya internetnya stabil ya. Jadi nanti dia otomatis akan menyimpan soal dan jawaban. Kalau sudah selesai, langsung saja diklik tombol X-nya. Ya. Nah, nanti otomatis yang blank quiz ini akan berubah nama soalnya menjadi kuis atau judul yang sebelumnya kita buat. Kemudian di bagian sebelah kanan di area Google Classroom sini kita bisa menentukan apakah kuis ini ada batas waktunya atau tidak. Kalau ada, tinggal dimasukkan tanggalnya. Misalnya dikerjakannya harus tanggal 19, jamnya harus selesai di jam 23.59. Kemudian masukkan ke bagian topik IPA. Kalau sudah, tinggal di assign. Nah, sekarang saya sudah punya satu materi, satu tugas, dan satu kuis. Nah, jadi seperti inilah halaman atau tampilan dari apa yang kita kerjakan menggunakan Google Classroom. Jadi nanti dari sisi siswa, jika siswanya ada 10 misalnya, jadi dari 10 orang di sini yang sudah mengerjakan ada berapa di sini. Sama kuis juga. Dari 10 orang misalnya ya, yang sudah mengerjakan ada berapa, yang belum mengerjakan ada berapa nanti di sini. Oke, mungkin itu saja tutorialnya ya.
Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Terima kasih.